Ada dua sifat pada norma hukum, ya. Satu bersifat perintah. Apa itu maksudnya? Yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat, maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM, surat izin mengemudi. Nah, sebagai contoh pada gambar ini, perhatikan ya. Nah, seperti ini. Ini ada sepeda motor lalu berboncengan 3 orang ya, lalu yang boncengan tidak membawa helm sedangkan yang menyetir mengendarai bawa helm. Ini salah juga. Ya, ini tidak boleh, ya. Harap diingat ya anak-anak, jangan pernah mencoba melakukan hal seperti ini. Kalau tidak ingin keluargamu nama baiknya menjadi jelek. Ya, kalau kamu melakukan seperti ini, yang malu tentunya yang paling malu itu adalah bukan kamu. Ya, bukan para siswa yang melanggar ini, bukan. Kira-kira siapakah yang paling malu? Yaitu orang tuamu. Ya. Mengapa ke orang tua menjadi malu? Seakan-akan orang tua tidak mengajarkannya yang baik. Bahkan yang malu lagi adalah pihak guru, pihak sekolah, pihak pendidikan. Mengapa? Seakan-akan tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti ini. Nah, padahal di sekolah sudah diberitahu, tetapi kita terlalu ego ya, alah nggak apa-apa. Nah, ini yang meremehkan. Jangan ya, jangan pernah meremehkan hal-hal seperti ini. Nah, kita lanjut ya. Ketentuan pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta. Nah, tuh. Dengar ya anak-anak ya. Ya, kalau kamu belum punya SIM ya, lalu mau pakai motor, ya mungkin kalau hanya di wilayah gang atau ya terdekat masih tidak apa-apa. Tapi kalau di jalan raya lebih baik jangan. Ya, sekali tidak memiliki SIM itulah dendanya. Ya, kamu bisa dipenjara selama 4 bulan. Atau orang tua harus menanggung biaya 1 juta. Wow, itu uang besar 1 juta. Ya. Lalu biasanya orang-orang kalau seperti ini pada kenyataannya biasanya itu kena tilang ya. Biasanya masuk pengadilan itu bayar. Kasihan orang tua datang ya untuk mengurus anaknya yang sudah melanggar aturan. Kasihan bukan? Orang tua kan seharusnya kan bekerja menasihati anak, tetapi kebanyakan kita sebagai seorang murid kayak masa bodoh. Nah, seperti itu nggak bagus ya. Jadi kalau sudah belajar seperti ini, ya diharapkan untuk selanjutnya para siswa sudah tahu ya. Lalu yang berikutnya yaitu yang bersifat kedua ya. Yang kedua bersifat apa? Larangan. Yaitu melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang maka ia melanggar norma hukum tersebut. Coba kalian perhatikan pada gambar ini. Ada tulisan di sini 80 km. Apa arti 80 km? Di sini artinya yaitu adalah batas kecepatan maksimum 80 km. Jadi kalau kita melebihi batas maksimum tersebut ini, maka kita sebenarnya sudah melanggar aturan, ya. Dan ini bisa bersifat fatal, ya. Bisa terjadi kecelakaan, ya. Bahkan bisa juga kehilangan nyawa, ya. Contohnya adalah larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor. Ya, nah ini lagi-lagi bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain, ya. Ketentuannya pada pasal berapa? 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi seperti ini ya, kalau kita melebihi batas kecepatan 80 km tadi, ya kita sudah melanggar aturan itu ya.
Jadi jangan, ya, lebih baik ikutin aturan saja. Lebih baik jangan sampai 80, ya, paling enggak 75 atau 70, 60 itu kenapa? Supaya kita aman dan nyaman, ya, dan sampai tujuan dengan selamat dalam berkendara, ya. Oke, kita lanjut, ya. Negara hukum, ya. Apa itu negara hukum? Negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara, pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Pasal 1 ayat 3, ya, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menyatakan bahwa apa? Coba. Negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi kalau kita melanggar atau membuat kesalahan, tentu pasti ada hukumnya. Karena negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut AVDC, ya, negara hukum mengandung 3 unsur berikut ini, ya. Yang pertama adalah supremacy of law, ya. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum, ya. Lalu yang kedua adalah equality before of law, ya. Setiap orang sama di depan hukum. Jadi tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat, ya. Jadi kalau dalam kedua ini, yaitu kita tidak bisa, dalam hukum itu tidak memandang apapun, entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, ya, entah itu pejabat tinggi, entah itu bos, ya, macam-macam, ya. Di dalam hukum itu tidak memandang apapun. Kalau salah, ya salah. Hukuman, ya tetaplah hukuman, ya. Lalu yang ketiga adalah human right, ya. Diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang dan keputusan pengadilan, ya. Secara garis besarnya, fungsi norma hukum adalah sebagai berikut, ya. Fungsi hukum itu memberikan pengesahan atau legitimasi, ya, terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat, ya. Lalu yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat, ya. Lalu fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan, ya. Lalu yang keempat, fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas, di dalam hukum pidana, hukuman itu dibagi ke dalam 2 macam, ya. Hukuman pokok itu meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Jadi hukuman pokok itu bersifatnya pasti, ya. Contoh kayak hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, ya. Lalu ada lagi yang kedua, yaitu hukuman tambahan. Meliputi apa? Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim sebagai contoh, ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan nih sebagai ketua kelas, misalnya sebagai pimpinan, ya, kita dipercayai, ya, untuk memimpin gitu, ya, memimpin kelas atau memimpin apapun itu, ya. Lalu kita melanggar aturan gitu loh, kita melakukan kesalahan. Tentu kita ada pasti terkena yang pertama hukuman pokok. Ya mungkin bisa aja denda, ya, denda misalnya 100.000, 200.000 bisa juga. Atau bahkan kita bisa kena hukuman penjara, bisa juga. Nah, biasanya kalau kita sebagai seorang pemimpin itu ada kena hukuman tambahannya karena sudah tidak bisa lagi dipercayai, maka kepemimpinannya dicabut. Ya, ketua kelas misalnya sebagai ketua kelas, maka dia tidak lagi dipercaya sebagai ketua kelas atau ketua kelasnya diganti orang. Nah, itu salah satunya, ya. Itulah adalah pengertian dari hukuman tambahan, ya. Nah, kita akan belajar sekarang mengenai keadilan karena semua norma kita sudah belajar. Apa saja tadi normanya? Yaitu norma agama, ya. Lalu norma kesusilaan dan norma kesopanan. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum. Ada 4, ya. Kita sudah belajar itu semua. Kemudian kita akan belajar mengenai keadilan, ya.
Mengapa kok kita harus belajar mengenai keadilan? Karena dari 4 norma tadi tersebut itu juga memiliki keadilan, ya, tentu harus adil, ya. Keadilan itu berasal dari kata adil, yang artinya tidak berat sebelah dan tidak sewenang-wenang. Sebagai contoh pada gambar ini, jadi seimbang. Kalau misalkan yang satu salah, yang dua juga salah, ya sudah, berarti sama-sama salah. Ya, tidak usah engkel-engkelan. Yang satu orang kaya, satunya lagi orang miskin. Nah, kalau kita sudah membedakan status itu berarti sudah tidak adil. Ya, itulah maksudnya dari belajar keadilan. Ya, kalau kita tidak memandang status dalam hukum, maka kita pun sudah adil. Oke, menurut pandangan hukum, ya, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ya. Tentu di dalam keadilan itu ada nilai-nilai, ya. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. Keadilan distributif. Penjelasannya yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Nah, kemudian ada lagi keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, ya, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada lagi keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara satu dengan yang lainnya secara timbal balik, ya. Oke, sekian pada video kali ini mengenai norma dan keadilan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di channel Adrian. Tuhan memberkati.